Halo pemirsa setia channel YouTube PT Indotara Persada. Jumpa lagi dengan saya Divisi Marketing Packaging Equipment PT Indotara Persada. Nah pemirsa, hari ini kita akan mereview salah satu mesin packaging equipment dari Wexler dengan tipe WLX DZ 250B. Nah, bisa dilihat fungsi dari mesin ini bisa membantu pemirsa untuk mengemas beberapa produk padat seperti roti, mie kering, dan bahan-bahan padat lainnya. Mau tahu bagaimana keunggulan dan fitur serta penggunaan dari mesin horizontal ini? Simak terus video ini sampai selesai. Oke, pemirsa, kita masuk ke penjelasan dari tampilan mesin horizontal Wexler WLX DZ 250B ini. Kita lihat dari tampilannya di sini. Ini terlihat mesinnya sangat kokoh sekali, ya. Sangat menunjang sekali untuk produksi dengan kapasitas yang sangat besar. Lalu kita bisa lihat untuk dimensi dari mesin horizontal ini, dia memiliki panjang 377 cm, lalu untuk lebarnya ini 67 cm, dan untuk tingginya 141 cm, ya. Jadi dimensinya ini sangat cukup untuk diletakkan di tempat atau di tempat produksi produk-produk Anda. Nah, material yang digunakan dari mesin horizontal ini juga bisa dilihat untuk di sisi meja produknya. Ini meja ini menggunakan material stainless steel SUS 304, tentunya food grade. Jadi sangat aman digunakan untuk produk-produk makanan Anda seperti roti, kue, dan yang lainnya. Nah, untuk body-body yang lainnya pun, ya, ini dilapisi oleh coating powder, ya, anti karat dan mudah sekali untuk dibersihkan. Bisa dilihat di sini, ya. Jadi untuk mesin ini perawatannya sangat mudah dan cukup mudah untuk dibersihkan. Nah, kita akan ulas. Di sini ada banyak sekali, ya, bagian-bagian yang harus diketahui. Pertama, tentunya ini terdapat tempat untuk menaruh roller plastiknya, ya. Jadi di sini gulungannya bisa kita taruh, ya. Di sini bisa kita setting sesuai dengan panjang plastiknya. Nah, oke, nanti kita akan coba, ya, masukkan plastiknya. Lalu di sini ada diagram yang membantu kita untuk menyeting plastiknya sesuai dengan alur yang ada, ya. Jadi ini sangat mudah sekali diikuti, ya. Masuk ke dalam sini, tinggal kita setting aja. Nah, di sini ada open atau di sini fungsinya untuk menjepit si plastik supaya dia ketarik pada saat mesin ini dihidupkan, ya. Jadi kita bisa setting secara digital. Nah, ini ngebantu untuk proses penarikan gulungan secara otomatis, ya. Jika sudah dapat, tinggal kita jepit plastiknya. Oke. Nah, di sini ini juga kita bisa sesuaikan ketinggiannya, ya. Jadi untuk alur plastiknya, tentu ini akan mempengaruhi nantinya sesuai dengan lebar dan juga tinggi dari produknya. Nah, ini kita bisa naik turunkan. Oke. Nah, di bagian bawahnya ini terdapat backmaker. Backmaker ini berfungsi untuk menyesuaikan lebar dari kemasannya, ya. Tentunya itu akan menyesuaikan dari lebar produk yang ada. Nah, di sini kita bisa setting, ya. Knob sini kita tinggal putar aja. Oke. Lalu di atas ini terdapat sensor, ya, yang membantu untuk, ya, terutama untuk kemasan-kemasan Anda yang sudah memiliki gambar produknya, ya. Jadi ini bisa menyeting panjang ataupun menyesuaikan gambar produk Anda tepat pada potongan yang sudah ingin
Anda potong ya, atau sesuai dengan gambar yang ada. Nanti ini akan secara otomatis membaca dari mark atau dari tanda yang ada di pinggir plastiknya. Nanti kita bisa setting di layar display yang ada. Nah, di samping sini, ini kita bisa lihat di sini terdapat panel-panel ya yang membantu kita untuk mengatur. Nah, di sini ada untuk mengatur mid seal-nya atau mengatur temperatur segel kemasan di bagian belakang plastik. Di sini untuk mengatur temperatur panas untuk sealing bagian ujung kemasannya ya untuk fungsinya memotongnya. Nah, di sini fungsinya untuk on off bisa dilihat. Oke, lalu di sini ada beberapa tombol start untuk memulai menggunakan mesinnya. Jadi mesin ini mulai produksi atau jalan. Tombol stop fungsinya untuk menghentikan produksi dari si mesin ini. Nah, lalu di sini ada tombol inching. Tombol inching ini berfungsi untuk mencoba atau mengetes pada saat awal. Tentunya yang pasti kita harus mengetahui ya, kemasan ini sudah sesuai dengan gambar yang ada, dengan pola yang ada. Jadi ini bisa digunakan secara manual ya, perlahan-lahan untuk memotong kemasannya. Lalu di sini ada emergency stop ya. Ini berfungsi mematikan mesin pada saat produksi ataupun pada saat terjadi kendala dengan mesinnya ya. Perbedaan dari mesin emergency dengan mesin stop dengan tombol stop ini, emergency stop akan langsung mematikan mesin, sementara tombol stop ini tetap mesin akan berjalan hingga satu potongan sampai potongan itu habis, baru dia akan berhenti. Jadi berbeda fungsinya ya. Nah, di samping sini ini tombol on off ya. Jadi untuk menghidupkan mesin ini harus memutar knob ini ke on yang ada di samping mesin. Di bawah sini ini ada untuk merapatkan bagian plastik pada saat sudah disetting ya. Jadi kalau sudah pas ini kita rapatkan, sama ketika sudah pas ini juga kita rapatkan. Lalu ini fungsinya untuk ketebalannya ya, ketebalan dari sealing di bagian tengahnya. Nah, ini bisa kita atur juga tebalnya. Oke. Nah, di atas ini juga terdapat pengaturan untuk end seal-nya. End seal-nya ini kita bisa setting ya, ketinggiannya juga kecepatannya. Nah, ini kita bisa setting secara manual. Nah, di bagian elemen untuk pemanas end seal-nya terdapat dua mata pisau ya. Ini membantu saat pemotongan lebih cepat ya. Lalu untuk prosesnya ini kita semua settingan digital. Nanti kita akan coba lihat cara menyetingnya. Ini nanti bisa kita nyalakan. Di bagian atas ini terdapat opsional, terdapat printing untuk tanggal expired dan juga tanggal produksi pada kemasan Anda ya. Jadi ini bisa digunakan ataupun tidak. Ini hanya opsional aja ya. Ini membantu untuk pencetakan tanggal secara otomatis. Nah, dari fitur yang ada, mesin ini tadi untuk rollnya dia memiliki maksimal diameter 36 diameter. Lalu untuk kecepatannya ini bisa menghasilkan 40 sampai 230 piece per menit ya. Nah, lalu juga untuk plastiknya memiliki maksimal panjang dan lebar 33 cm hingga 16 cm ya. Jadi untuk maksimal produk atau kemasannya dengan panjang dan lebar 33 kali 16. Lalu untuk tinggi produk ini maksimal 4 cm ya. Jadi untuk maksimal ini ketinggiannya hanya di 4 cm dan itu bisa diatur dari backmaker yang ada di sini nanti untuk ketinggiannya. Bisa kita setting tinggi rendahnya di sini. Untuk mesin ini juga menggunakan daya dia sebesar 2600 watt ya. Dan ini menggunakan satu pas
ya dengan tegangan 220 volt. Untuk mesin ini juga menggunakan inverter dari Panasonic ya. Nanti kita bisa lihat ada di bagian belakang mesin ini. Untuk memaintenance dan membersihkan mesin ini juga sangat mudah. Kita bisa lihat di bagian dalamnya. Ini bagian dalamnya ini rapi ya. Jadi tidak berantakan dan ini sangat memudahkan kita dalam merawat mesin horizontal ini. Nah, kita langsung saja ke bagian penggunaan dari mesin WLXDZ 250B ini dengan menghidupkan dan bagaimana cara produksinya. Nah, kita sudah bawa sampel gulungan plastiknya. Ini sebelum kita menghidupkan mesin WLXDZ 250B ini, kita setting alur dari kemasannya. Oke. Nah, ini tadi diameternya 36 maksimal. Ini bisa kita langsung masukkan. Oke. Nah, ini ada fungsi knob untuk mengunci roll kemasannya ya, roll plastiknya ya. Nah, jadi dia nggak bergerak kemana-mana. Nah, ada diagram yang membantu kita untuk menyeting alur dari plastiknya. Jadi cukup mengikuti diagramnya. Ini knopnya kita open supaya si plastiknya bisa masuk terlebih dahulu, lalu ke bagian backmaker yang ada di bawah. Nah, setelah alur melewati backmaker, di sini kita open supaya ini bisa kita setting, dan kalau sudah pas langsung kita kunci ya. Di sini. Oke. Nah, sudah melewati backmaker dan sudah dimasuk ke alur untuk pengepakan atau pengemasan. Oke, pemirsa, kita akan langsung coba untuk menghidupkan mesin horizontal ini ya. Cara menghidupkannya tinggal kita putar knob di bagian sisi mesinnya. Oke, di sini layar display akan langsung menyala ya. Ini posisi biasa off. Nah, ada beberapa fitur atau pengaturan secara digital untuk setting panjang dan juga untuk setting speed, kecepatan dari penyegelan atau packagingnya ini. Nah, ini kita tap aja. Oke, di sini ada beberapa fungsi. Di sini ada fungsi setting. Nah, fungsi setting ini untuk mengatur speed atau kecepatannya. Tadi untuk kecepatannya ini bisa diatur 40 hingga 230 beat per menit ya. Nah, ini bisa kita setting, kita atur. Nah, lalu untuk panjang dari kemasannya, panjang kemasannya juga kita bisa atur di sini. Bisa menyesuaikan produk yang Anda punya ya. Jadi di sini bisa kita atur misalnya 150, enter. Lalu untuk opsi cup position. Cup positionnya ini berfungsi untuk menyeting apabila menggunakan plastik kemasan yang sudah memiliki gambar produk Anda sendiri. Nah, itu bisa menggunakan sensor. Jadi untuk potongan yang sudah ada menyesuaikan gambar yang kemasan yang Anda miliki ya. Jadi potongannya selalu akurat sesuai dengan tanda yang ada di kemasan. Nah, ini bisa kita setting ya, posisi mark dengan jarak kemasan yang ingin dipotong. Ini fungsi dari cup position. Nah, lalu di sini ada sistem, ada manual. Manual ini untuk fungsinya menyeting secara manual ya. Contoh di sini filmnya. Film ini bisa kita setting maju ataupun mundur ya. Setelah kita kunci ini alur plastiknya. Jadi ini kita bisa maju mundurkan. Lalu untuk pisaunya, pisau ini kita bisa setting manual. Nah, di sini kita bisa lihat conveyor-nya berjalan ya, maju dan mundur. Nah, lalu di bagian bawahnya ada mid seal open, mid seal close. Nah, ini untuk membuka dan menutup seal yang ada di bagian tengah ini ya, mid seal-nya ya. Jadi ini bisa kita buka dan kita bisa tutup. Nah, oke. Nah, ini ada quantity. Quantity ini juga bisa kita setting ya, menyesuaikan jumlah dari
produk yang ingin kita produksi. Misalkan kita produksi 100. Nah, maka ketika sudah penyegelan total ke 100, mesin ini akan otomatis berhenti. Oke. Jadi untuk fungsi dan pengaturan dari mesin ini sudah digital semua dan sangat mudah sekali dioperasikan. Lalu di bagian sini ada bagian untuk mengatur temperatur ya. Jadi temperatur untuk mid chill-nya dan juga untuk end sealing-nya. Nah, ini bisa kita setting, set ya, naik dan turun. Lalu juga ini set naik dan turun ya. Oke. Pada saat dihidupkan ini kita on terlebih dahulu supaya heatingnya atau elemennya itu panas ya. Lalu di bagian bawahnya tombol ini tadi start untuk memulai mesinnya ya, ini secara ini. Lalu stop untuk menghentikan mesinnya. Dan incing ini tadi untuk mengatur atau mengetahui pola atau kemasan yang kita sudah set itu sudah sesuai atau belum. Jadi kita bisa setting secara belahan untuk mengetahui hasilnya. Nah, ini tombol incing. Oke. Nah, tadi ketika tombol start dihidupkan, otomatis layar akan menampilkan status ya. Jadi kecepatannya berapa, panjang kemasan berapa, cup positionnya di jarak berapa, ini menampilkan ya. Jadi ini akan membantu operator saat menggunakan mesin sealingnya ini. Di sini tadi jika kita menggunakan cup position atau menggunakan plastik seal yang menggunakan gambar, ini kita bisa hidupkan ya untuk sensornya. Nah, otomatis lampu hijau print marknya ini akan menyala. Ini akan membantu kita untuk menyeting kemasan sesuai dengan pola gambar yang ada. Oke. Nah, jika ingin menggunakan printingnya, nah di sini sudah terdapat settingannya juga. Ini tinggal di on aja powernya. Nah, ini contohnya. Jadi jika ingin menggunakan tanggal expired date ataupun tanggal produksi, alur dari si kemasan plastik ini akan bisa disetting melewati printernya ya. Jadi bisa disesuaikan ya. Ini opsional, bisa digunakan ataupun tidak ya. Jadi ini bisa kita copot pasang apabila memang tidak digunakan. Nah, itu tadi untuk penggunaan yang di bagian sini. Untuk tombol emergency tadi selain ada di sini, juga ada di bagian ujung sana ya. Apabila ada kendala di alur produknya, di meja produksinya, itu kita bisa hentikan langsung dari ujung sana ya. Tidak perlu berjalan ke arah sini lagi. Ya, jadi sama-sama tombol emergency fungsinya untuk mematikan langsung apabila ada kendala. Nah, itu tadi untuk penggunaan dari mesin Wechsler WLX-DZ 250B ini, bertipe horizontal, berfungsi untuk mengemas produk-produk seperti produk padat, roti, kue, bahkan bisa untuk barang-barang padat, spare part ataupun juga sabun ya. Nah, mesin ini sudah sangat cukup membantu kapasitas produksi yang cukup tinggi untuk usaha atau bisnis Anda. Untuk mendapatkan produk ini, pemirsa bisa cek di website kami di indotara.co.id ataupun pemirsa bisa cek di marketplace dari PT Indotara Persada, ataupun pemirsa bisa langsung datang berkunjung ke showroom kami. Lokasinya di kawasan Millennium, Cikupa, Tangerang. Nah, untuk unit ini sudah dilengkapi dengan garansi dari PT Indotara Persada dengan garansi 3 tahun mekanikal dan 1 tahun elektrikal, dan juga kita menjamin untuk pelayanan after sales dari PT Indotara Persada. Jadi Anda tidak perlu khawatir apabila ada kendala dalam penggunaan mesin packaging Wechsler
WRX DZ250B ini ya. Kita jamin untuk ketersediaan spare part dan juga tenaga teknisi ahli di PT Indotara Persada. Nah, kita juga mengundang untuk para konten kreator yang ingin datang berkunjung dan membuat konten di showroom PT Indotara Persada. Di sini ada banyak sekali produk yang bisa kalian review dan kita akan bantu dengan tim kami yang ada di sini. Silahkan datang berkunjung. Saya ucapkan juga terima kasih untuk para pemirsa setia channel YouTube PT Indotara Persada yang sudah menonton video ini sampai habis dan yang sudah like dan subscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Bagi yang belum like dan subscribe channel YouTube PT Indotara Persada, boleh di like dan di subscribe channel YouTube PT Indotara Persada-nya. Lalu jangan lupa untuk klik lonceng supaya tidak ketinggalan video-video yang menarik berikutnya. Atau pemirsa juga bisa langsung komen di komentar YouTube channel PT Indotara Persada untuk request mesin-mesin yang akan direview berikutnya. Oke, sekian review dari saya. Sampai jumpa di review-review yang berikutnya.